Silakan masuk, silakan duduk. Ya, selamat pagi Bapak Madi, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi juga Pak. Untuk kabar saya alhamdulillah baik-baik saja untuk saat ini. Tapi akhir-akhir ini beberapa hari belakangan ini saya agak merasa stres sih Pak. Ya. Saya mengerti, silakan Pak Madi rileks saja, duduk senyaman mungkin. Ini ada air putih, silakan bisa diminum agar lebih rileks juga. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti setelah Pak Madi merasa nyaman, santai, kita akan mulai dan saya akan mendengarkan Pak Madi dengan baik. Ya, mungkin sudah bisa dimulai Pak. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa sesi konseling kali ini itu bersifat rahasia dan bertujuan untuk membantu Anda, bukan saya menyelesaikan masalah Pak Madi, tapi Pak Madi menyelesaikan masalah Pak Madi sendiri dengan saya membantu. Apakah Pak Madi setuju dengan hal ini? Ya, mungkin saya setuju. Baik, jadi karena Pak Madi sudah setuju, saya akan menanyakan terlebih dahulu tujuan Pak Madi datang di konseling pada hari ini. Ya, saya datang ke sini itu tadi kan saya sudah menjelaskan ya bahwa beberapa hari ini belakangan ini itu saya merasa stres gitu Pak. Jadi saya datang ke sini ya itu ingin belajar bagaimana sih cara biar saya itu bisa mengatasi stres yang saya alami, terutama yang saya rasakan di tempat kerja, karena itu sangat membebani saya gitu. Baik, mari kita gali lebih dalam apa yang menyebabkan Pak Madi itu stres dan juga apa yang menyebabkan Pak Madi stres di lingkungan pekerjaan. Ya mungkin kalau di tempat kerja sebagian besar sih karena beban kerja yang saya terima itu saya merasa terlalu banyak gitu. Jadi saya merasa tidak bisa gitu untuk memenuhi ekspektasi dari atasan saya gitu. Ya, saya mengerti ya Pak Madi, beban kerja itu sangat menekan ataupun bisa bikin kita tuh stres ya Pak Madi, karena saya juga bekerja. Mari kita untuk mengatasi masalah Pak Madi tersebut, mari kita gunakan pendekatan kognitif perilaku untuk membantu Pak Madi. Metode ini fokus pada bagaimana pikiran kita mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Nanti di metode ini kita akan gunakan reframing Pak Madi, seperti itu. Maksudnya bagaimana ya Pak? Misal jika Pak Madi berpikiran negatif, nanti kita reframing, kita ubah pikiran itu menjadi positif. Contoh, ketika Pak Madi mendapatkan tugas atau beban yang terlalu banyak dari atasan, sehingga nantinya akan muncul pikiran-pikiran negatif. Contoh, Pak Madi ketika mendapatkan beban yang berat itu mengatakan, saya tidak akan bisa menyelesaikan ini. Itu nanti kita akan ganti atau kita rubah dengan pikiran yang lebih positif. Contohnya, ketika Pak Madi mendapatkan tugas atau beban yang sangat banyak dari atasan, Pak Madi bisa mengatakan, saya pasti bisa menyelesaikannya satu per satu. Nah, itu bisa membantu Pak Madi merasa lebih positif. Bagaimana Pak pendapat Anda?
itu masuk akal sih ya kayak saya juga malah sering kali itu merasa bahwa saya itu terjebak gitu dalam pikiran saya yang Nah, mungkin negatif gitu. nah, mari kita coba ya, tadi langkah sederhana. Pertama, cobalah ketika Pak Madi merasa stres, Pak Madi bisa mencatat pikiran-pikiran negatif yang muncul ketika Anda merasa stres. Setelah itu, nanti kita bisa menganalisisnya bersama-sama. Ya baik Pak, nanti saya akan coba untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, penting juga untuk mengatur waktu dan batasan dalam pekerjaan Anda. Apakah Pak Madi sudah mengatur prioritas tugas Pak Madi? Kadang-kadang sih saya sudah untuk mencoba ya mengatur prioritas tugas, tapi gimana ya, seringkali itu tugas karena datangnya bertubi-tubi gitu Pak, jadi saya merasa tidak bisa mengatur gitu. Nah, ini adalah tantangan yang banyak sekali dihadapi oleh orang-orang ya Pak Madi. Mari kita buat rencana sederhana untuk mengatasi masalah Pak Madi ini. Pak Madi bisa melakukan manajemen waktu ataupun point to-do list ya. Pak Madi bisa mencatat apa saja tugas-tugas atau aktivitas atau kegiatan Pak Madi selama satu hari ini atau selama beberapa hari. Nanti Pak Madi bisa uh, mengutamakan tugas yang paling penting, dicari prioritasnya yang mana. Setelah itu Pak Madi bisa menyelesaikan satu tugas pada satu waktu itu tanpa terganggu oleh tugas-tugas yang lainnya. Ya nanti saya akan coba hal tersebut, mungkin saya rasa itu dapat membantu. Ya, sangat baik ketika nanti Pak Madi bisa melakukannya, dan jangan lupa istirahat sejenak di antara tugas-tugas itu juga sangat penting ya Pak Madi. Walaupun sebanyak apapun tugas yang Pak Madi terima dari atasan, Pak Madi juga butuh istirahat untuk diri sendiri. Cobalah untuk memberi diri sendiri waktu untuk bernafas dan melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Contohnya, Pak Madi bisa melakukan hobi atau kesenangan Pak Madi. Ada kan hobi Pak Madi? Hobi ada sih Pak, kadang saya suka mancing gitu Pak di akhir pekan. Nah, itu secara tidak langsung Pak Madi juga sudah melakukannya ya Pak Madi, mengasih waktu ruang untuk diri sendiri, refreshing setelah bekerja. Itu sangat baik dan juga bisa Pak Madi lakukan dengan hal-hal lain yang mungkin Pak Madi senangi. Ya namun gimana ya Pak, setelah saya melakukan hobi tersebut itu di akhir pekan gitu ya, setelah selesai mancing itu saya langsung kepikiran gitu Pak tugas-tugas yang lalu, dan itu malah membuat saya itu nambah stres gitu Pak. Gimana ya? Ya, jadi ketika Pak Madi dalam kondisi seperti itu, Pak Madi bisa mengantisipasi terlebih dahulu dengan atau bisa melakukan teknik refleksi atau tarik nafas ya. Bisa kita coba dulu Pak Madi dengan cara tarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan sebentar, buang perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang, tahan, buang perlahan. Bagaimana perasaannya Pak Madi? Ya, alhamdulillah untuk sekarang sih saya merasa lebih tenang ya. Nah, itu bisa Pak Madi lakukan ketika Pak Madi itu merasa stres habis mancing ataupun habis bekerja, agar tidak teringat-ingat dengan beban yang berat, karena nanti Pak Madi juga akan membuat list-listan tugas, jadi udah ada itu mana yang dikerjakan dulu, jadi tidak usah khawatir seperti itu.
cukup jalankan saja apa yang sudah direncanakan dengan maksimal. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah perasaan Pak Madi setelah mendiskusikan hal ini? Ya, saya merasa sedikit lebih tenang sih, dan juga saya ada mungkin beberapa ide yang akan saya lakukan gitu untuk mengatasi stres yang saya alami belakangan hari ini. Bisa dijelaskan Pak atau dikasih contoh salah satu itu? Ya, seperti tadi sih yang sudah dikatakan oleh Bapak, salah satunya teknik pernafasan. Mungkin nanti saya akan coba untuk refleksi diri, mungkin ketika kerja mungkin dengan menyisihkan waktu 1 menit 2 menit gitu untuk melakukan refleksi diri dengan teknik pernapasan dalam, atau mungkin nanti setelah saya pulang saya akan mencoba mengatur tugas-tugas saya dan dibuat mungkin jadwal itu Pak. Ya, itu sangat baik. Jadi untuk kesepakatan berikutnya Anda akan memulai mencatat pikiran-pikiran negatif yang keluar ketika Anda merasa stres, dan juga membuat daftar tugas ataupun list tugas-tugas Anda. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasilnya. Ya, saya setuju Pak. Nanti saya akan mencoba untuk melakukan metode tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, dan juga kemudian akan melaporkan kembali mungkin di sesi berikutnya atau mungkin nanti gitu Pak. Baik. Ingat ya, tidak ada yang salah dalam meminta dukungan ketika Anda membutuhkannya. Kita bisa menjadwalkan pertemuan lagi 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Mungkin 1 minggu ke depan ya Pak, di hari yang sama dan juga di jam yang sama mungkin jika Bapak berkenan. Ya, baik. Nanti saya akan jadwalkan juga. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Madi sudah berkenan datang di konseling pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita diskusikan ini bisa membantu menyelesaikan masalah Pak Madi, dan juga bisa membuat Pak Madi lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosinya agar tidak gampang stres. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Madi, jaga diri dan semoga sukses dengan rencana yang sudah kita sepakati. Sampai jumpa, hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Apa ini? 16 menit. 16 menit itu? Iya. Birabe. Rolas.